Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih nakku yang sudah hadir di Zoom meeting kita pagi hari ini. Ayah sangat senang kalian sehat-sehat semua dan bisa mengikuti pembelajaran Zoom meeting kita hari ini. Anak ayah sekalian, mungkin selama pandemi ini kita belum pernah bertatap muka secara langsung ya. Saya Ayah Justianus Tarigan, guru bidang studi bahasa Indonesia kalian untuk kelas 91 dan kelas 92. Kita untuk hari ini akan membahas materi tentang teks laporan percobaan. Ya, anak kami semuanya, Ayah harapkan bisa juga dibaca dulu materinya di buku paket. Nah, hari ini Ayah akan membedah langsung teks laporan percobaan ini secara keseluruhan, walaupun waktunya sangat singkat. Untuk itu, mohon dulu ketika belum ada hal-hal yang penting, boleh ditinggalkan dulu yang lain, supaya fokus ke Zoom meeting ini. Oke, nak ya? Nah, jadi Ayah akan membagikan materinya share screen. Kamu akan melihat langsung dari layar HP ataupun laptop kamu sekarang. Nah, ini dia materi kita hari ini. Materinya mengenai, ini dia, membedah materi teks laporan percobaan. Nah, kita kan kemarin sudah membahas materi ini sebelumnya walaupun belum Zoom meeting. Nah, pada kali ini saya akan membahas secara keseluruhan secara garis besar yang kita pelajari dalam membedah teks laporan percobaan ini. Nah, sebelum ke sana, yang sudah kamu dapatkan ketika membaca materi ini, Ayah ada satu pertanyaan untuk kalian. Ini dia. Apa itu teks laporan percobaan? Nah, kira-kira siapa yang bisa memberikan jawaban? Ibnu Faiz, apa itu teks laporan percobaan? Yuli? Atau siapa yang bisa ingin memberikan komentar atau jawaban, apa itu kira-kira teks laporan percobaan? Bunga Lestari? Ya, nampaknya ini semuanya Zoom meeting tanpa persiapannya. Sudah mengikuti materi, tapi belum mengerti apa judulnya. Gitu ya. Apa arti teksnya saja belum paham ya. Nggak apa-apa. Nah, ada dua pertanyaan yang ingin tanyakan. Yang pertama tadi adalah apa itu teks laporan percobaan? Kemudian yang kedua, apa perbedaan teks laporan percobaan dengan teks prosedur? Kamu sudah mempelajari teks prosedur dulu pada kelas 7. Nah, pada kelas 9 kamu belajar teks laporan percobaan. Kira-kira masih ingat nggak antara teks prosedur ini 2 tahun yang lalu sudah kamu pelajari? Kalau teks prosedur, apa yang kamu ingat, nak? Adanya langkah-langkah ataupun melakukan sesuatu, gitu ya. Sedangkan teks percobaan ini apa? Namanya percobaan, eksperimen, gitu ya. Jadi ada pasti yang dilakukan, yang dicobakan, gitu dia. Nah, mari kita lihat apa itu teks percobaan. Ini dia, teks laporan percobaan itu artinya teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Biasanya teks ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktiko. Anak ayah sekalian, jangan artikan kalau namanya di sini percobaan ataupun peneliti, yang kamu maksud di sini adalah seorang profesor, bukan. Di sini adalah semua orang yang mau melakukan percobaan, dialah yang disebut sebagai orang yang melakukannya atau penelitinya. Jadi
Jadi jangan menganggap bahwa percobaan ini yang harus wah, yang harus dilakukan oleh profesor. Kamu juga bakal jadi profesor. Jadi makanya kita belajar tentang teks laporan percobaan. Jadi kita ada melakukan percobaan dan kita hasilkan dan kita tulis hasil percobaan kita itu, itulah namanya teks laporan percobaan. Oke, bisa dipahami sampai di sini, nakku? Beri dulu jempolnya kalau sudah bisa, buat tangannya begini. Ke layarnya. Tanda jempol ke layarnya. Oke, mantap. Oke, lanjut. Jadi apa tujuannya? Tujuan dari teks laporan percobaan ini, tujuannya itu untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah dibuat. Percobaannya dapat dilakukan secara mandiri atau kelompok. Nah, coba ingat-ingat. Pada materi minggu lalu, ayah itu membagikan kepada kalian satu video tentang apa yang kalian lakukan di Google Classroom. Videonya itu. Ayo buka mikrofon. Apa Bunga Lestari? Balon sendirinya ya. Bagus. Balon mengembang tanpa ditiup. Itu kemarin kan video yang kalian tonton? Iya. Mudah tidak cara pengerjaannya? Udah ya. Mudah, karena itu percobaan untuk kelas 1 SD. Oke, nggak ada masalah. Nanti kita akan buatkan lagi percobaan-percobaan lain. Biasanya itu berhubungan dengan sains. Oke. Nah, itu dulu nak ya. Kita harus tahu bahwa teks laporan percobaan itu artinya teks yang menceritakan, yang isinya tentang percobaan yang dilakukan. Itu dia. Oke, tujuannya itu untuk memberi informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang dibuat. Itu dia. Kemudian ada dua ini gambar yang ayah tayangkan. Yang pertama coba lihat cara memasak mie instan. Gambar yang kedua itu dia berupa kartun yang dia menunjukkan apa kira-kira ini ya. Kemudian ada pertanyaannya. Coba tebak, mana teks percobaan dan mana teks prosedur? Oke, siapa yang bisa jawab? Teks pertama ini kira-kira yang apa ini, nak? Cara memasak mie instan. Ini termasuk teks apa? Teks prosedur ya. Mantap, teks prosedur. Kalau yang gambar kedua ini? Teks percobaan. Percobaan. Pertanyaan ayah, mengapa kalian bisa menunjukkan atau mengatakan bahwa yang pertama teks prosedur, yang kedua percobaan? Siapa bisa memberi alasan? Sudah dulu ikan itu. Nanti mau digosok itu malam. Oke, siapa yang mau memberi alasan? Mengapa yang gambar pertama ini disebut prosedur, yang kedua ini percobaan? Ayo, beri alasannya. Ayo, silakan Bunga Lestari. Yuli Anissa. Teks yang pertama itu disebut teks prosedur karena dia melakukan langkah-langkah ya. Mantap. Terus yang kedua. Kenapa Yang kedua itu dia melakukan percobaan. Alasan. Kasih Pak. Nah, Ayo, siapa karena yang dia bisa menjelaskan alasannya? melakukan percobaan. Iya, karena dia seperti seorang peneliti yang ada di laboratorium. Gitu kan aku? Ya. Oke, kita lanjut. Nah, struktur teks laporan percobaan sebenarnya dia itu hanya dua. Ada pernyataan umum dan uraian. Pernyataan umum itu apa ya? Isinya di dalam biasanya menjelaskan tujuan, pengertian, landasan teori, dan latar belakang. Maksudnya apa ini ya? Tapi kan yang kita sering tengok itu ketika kita membaca teks laporan percobaan yang ada hanya disebutkannya alat dan bahan, langkah-langkah, hasil percobaan, dan simpulan. Betul, tapi biasanya itu sebelum masuk ke alat bahan, langkah-langkah, hasil percobaan, dan simpulan, biasanya tuh teks laporan percobaan itu akan diuraikan terlebih dahulu. Apa yang mau dilakukan? Itulah tujuan.
Jadi misalnya disebutkan di sana, kita akan melakukan percobaan, mengembangkan balon tanpa ditiup. Nah, itu tujuannya. Nah, baru dijelaskannya, mengapa bisa kita melakukan percobaan ini, kita akan berpikir, itulah landasan teori dan latar belakang. Baru nanti disiapkan alat dan bahan. Kemudian disebutkan langkah-langkah, kemudian apa hasilnya? Baru diberikan simpulan. Itulah struktur teks laporan percobaan. Bisa dipahami, Zahrisa? Bisa ya. Oke, kita lanjut, Nakku. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh. Serang saja ayah dengan pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke? Kita lanjut lagi. Nah, kebahasaan. Katanya, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan itu ada beberapa. Di sini disebutkan ada menggunakan sinonim dan antonim, kata bilangan, kalimat perintah, dan kata hubung. Nah, mungkin nanti beda buku atau beda referensi mungkin akan berbeda dia sedikit, nah. Atau mungkin nanti kamu baca di buku kamu itu kaidah kebahasaannya disebutkan di sana entah kalimat majemuk katanya. Itu nggak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Karena ini kan maksudnya yang sering muncul dalam teks laporan itu gitu. Yang kamu lihat gitu. Jadi misalnya ada sinonim dan antonim. Siapa yang belum paham pengertian sinonim dan antonim? Ayo. Paham? Oke, sinonim dari cantik. Apa cantik sinonimnya? Ayo. Kalau paham, apa sinonim dari cantik? Indah ya. Menawan lah. Apa? Menawan. Menawan. Oke, itu sinonim. Berarti sinonim itu artinya Kesamaan kata kata yang memiliki makna yang sama. sama. Kalau antonim, kata yang memiliki lawan kata. good, lawan kata. Nah, ini kita bahas satu persatu. Ini dia sinonim. Sinonim itu suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda, namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim bisa disebut juga dengan persamaan kata ataupun padanan kata. Apa contohnya ya? Ini ada nih beberapa. Ada binatang, sinonim dengan fauna, bohong, dusta, haus, dahaga, pakaian, baju, bertemu, berjumpa. Nah, itu namanya sinonim. Kemudian ada namanya antonim. Nah, ini dia merujuk dari pengertian katanya. Antonim berasal dari bahasa Yunani kuno, anti yang artinya melawan, dan anoma yang artinya nama. Jadi antonim itu artinya berlawanan arti. Itu ya. Kalau panjang, apa lawan katanya Yuli? Pendek ya. Iya. Kalau dalam, apa antonimnya Lestari? Apa yo? Siapa yang tahu dalam antonimnya apa? Zarisa. Luar ya. Hah? Luar ya. Luar ya. Dalam. Dalam. Kan ayah nggak bilang ke dalam. Dalam. Dangkal. Oke, nanti kita akan lihat lagi. Masih berpikir ya. Baik, yang ketiga Nakku ada namanya kata bilangan. Kata bilangan itu banyak jenisnya. Ya. Pokoknya yang disebut dengan kata bilangan itu dia itu menunjukkan jumlah atau urutan. Apa contohnya? Ini ada namanya bilangan kardinal. 1, 2, 10, 50 itu namanya kardinal. Kemudian ada namanya tak tentu. Ini yang menunjukkan dia itu banyak gitu ya. Contohnya para, semua, kebanyakan, segala. Itu tak tentu dia. Kemudian ada namanya kata bilangan himpunan. Himpunan itu dia kumpulan. Bertiga-tiga, berpuluh-puluh. Nah, itu dia himpunan. Kemudian ada lagi namanya pisahan. Setiap, masing-masing, tiap. Ada nama lagi pecahan.
pecahan, 10, setengah, 100. Nah, ada lagi misalnya yang urutan dia. Apa contohnya urutan? Angka Romawi. Pertama, kedua, ketiga. Itulah yang termasuk kata bilangan. Nah, ayah mau tanya, kata lain dari kata bilangan tahu nggak? Tahu nggak? Ada namanya nanti istilahnya itu numeralia. Itulah kata lain dari kata bilangan. Itu dari kata dasarnya number. Number itu kan nomor, gitu. Namanya kata lain dari kata bilangan itu adalah numeralia. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini dia kalimat perintah. Kalimat perintah itu yang insinya itu adalah untuk menyuruh orang lain. Jadi bagaimana ciri-cirinya kalimat perintah? Nah, mulanya katanya predikat dulu baru subjek. Baru kalimat perintah diawali dengan huruf kapital. Dia biasanya menggunakan akhiran lah atau kan. Kemudian menggunakan tanda seru. Kemudian kalau dia dilisankan, intonasinya naik di awal dan rendah di akhir. Apa contohnya ya? Contohnya begini. Silakan tutup mata. Nah, itu dia. Itu termasuk kata perintah, kalimat perintah. Dari mana kita tahu? Karena ada yang kita tahu di sana itu untuk dilakukan. Itulah yang disebut kalimat perintah. Kalau kita tuliskan, dia pasti nanti di sana itu tanda seru di belakangnya. Kemudian tadi saya katakan, silakan, kan. Dia menggunakan akhiran kan. Atau boleh juga lah. Tulislah nama kalian di papan tulis. Itu dia, ada menggunakan akhiran lah. Begitu nakku. Intonasinya juga dia cenderung naik dan menurun nanti di ujung. Gitu. Silakan tidur. Nah, jadi dia naik turun. Itulah disebut dengan kalimat perintah. Bisa dipahami, Nak? Oke. Saya. Lanjut. Ada namanya itu jenis kata hubung. Nah, kata hubung ini sering juga disebut dengan konjungsi. Kalau kalimat perintah, itu juga sering disebut dengan kalimat imperatif. Ya, itu dia berdekatan dengan bahasa Inggris nanti, imperatif. Oke. Kalau kata hubung itu atau konjungsi banyak jenisnya. Misalnya kamu tahu kata tetapi, dan, atau, jika, ketika, sehingga, namun, itu semua adalah kata hubung. Kenapa disebut kata hubung, Ayah? Karena dia itu menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lain, atau menghubungkan satu frasa dengan frasa yang lain, atau satu kalimat dengan kalimat yang lain. Contohnya, kita menggunakan kata dan. Saya dan Yuli Anissa sedang mengikuti Zoom meeting. Jadi kata apa yang digunakan? Dan. Jadi ada tadi dia menggabungkan saya dan Yuli Anissa. Jadi dia menggabungkan antara kata dan kata. Bagaimana bentuknya yang kalimat dengan kalimat? Ada. Contohnya, Yuli Anissa sedang mengikuti Zoom meeting, sedangkan Bunga Lestari hanya melihat-lihat ke taman. Itu contohnya. Ada kata sedangkan. Itu Nala. Paham ya Nala Azwaluna? Pahamnya. Oke nakku. Boleh bertanya setelah ini ya. Yang nggak dipahami boleh tanyakan. Mau lewat Zoom, lewat WA, boleh. Yang tak boleh itu adalah hanya diam-diam dan tak mengerjakan tugas dan tak pernah datang dan tak yang lainnya. Oke? Oke, kita lanjut. Contoh teks percobaan. Ini saya ambil dari salah satu tugas teman kamu. Yang kemarin tentang balon mengembang tanpa ditiup. Kemarin pertanyaannya kan, apa nama percobaan yang dilakukan dalam video tersebut? Nah, kemarin itu kamu menonton videonya. Percobaan yang dilakukan dalam video tersebut adalah balon mengembang
tanpa ditiup. Nah, itu dia. Kemudian, apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan tersebut? Alat dan bahannya soda kue, balon, cuka, dan botol. Nah, kemudian uraikanlah langkah-langkah dalam melakukan percobaan tersebut. Masukkan cuka ke dalam botol. Kemudian, nah ada kata kemudian. Kemudian itu adalah termasuk kata bila, dia itu kata hubung. Selanjutnya nanti itu. Kemudian, masukkan soda kue ke dalam balon. Selanjutnya, kemudian dan selanjutnya itu sinonim. Ya. Nah, selanjutnya setelah semua soda kue masuk ke dalam balon, ambil botol yang berisi cuka, lalu juga sinonim dengan selanjutnya. Masukkan mulut balon ke mulut botol. Lalu lihat apa yang terjadi. Lihat apa lihat? Lihat, ya kita belajar sama-sama ya. Kemudian, jadi di sana itu apa yang terjadi? Ternyata setelah diikuti langkah-langkah itu, jatuh dia soda kue itu ke larutan cuka yang ada di dalam botol. Nah, perjumpaan antara soda kue dan cuka itulah yang menghasilkan karbon dioksida. Sehingga balon pun mengembang. Nah, itu dia. Jadi itulah contoh teks laporan percobaan. Baik, saya sedang Zoom meeting. Baik anak-anak ya, itu saya kira untuk materi kita hari ini. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya, nakku? Ada ya. Oke, jelas. Oke, kalau jelas, ayah akan membagikan link tugasnya di grup WA. Ya, kalian langsung kerjakan tugasnya itu. Dia hanya soal pilihan ganda sebanyak 5. Bisa nakku ya? Oke. Baik. Nah, sampai di sini saja materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, sudah bisa live nakku, sudah bisa live. Ayah bagikan link tugasnya di grup WA kalian, pilihan ganda. Iya.